Ya mungkin kemarin kalau Beckham dan Donitri masuknya lebih awal hasilnya akan beda kali ya. Mungkin ya. Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba, gue bukan pandit terkenal tapi gue yakin opini gue masuk akal. Kita akan membahas pertandingan kemarin final FIFA Series ya, antara Indonesia versus Bulgaria. Kita tahu Indonesia menguasai permainan secara full walaupun satu pertandingan sebelumnya Bulgaria bisa menang mutlak 10-2 lawan Kepulauan Salomon. Tapi kemarin seolah-olah ketemu Indonesia, tim Eropa itu nggak bisa bergerak gitu. Tapi ya kenyataannya kita harus kalah. Ya memang Bulgaria kalah secara penguasaan bola dan permainan kemarin, tapi memang Bulgaria lebih matang gitu. Kita melakukan kesalahan, ya apapun itu yang katanya dibantu wasit atau apa, yang jelas kita dapat hukuman penalti dan kalah. Di babak pertama ya gue yakin, ya nggak cuma babak pertama, gue yakin teman-teman juga nggak akan nyangka build up kita sebagus itu, permainan rondonya bisa tik-tak segitiga, segi empat, mau 1-2 bisa sekeren itu dari belakang, di samping, di depan. Tapi memang begitu masuk 3/4 lapangan sampai ke depan pertahanan lawan itu sering kehilangan bola. Ya itu salah satu resiko kalau kita memang nggak punya striker yang bisa tahan bola. Sananta memang kemarin kurang maksimal dan oleh Romeni juga dipres, jadi nggak dapat ruang. Kalau dilihat dari kemarin analisnya, yang berhasil adalah tim analisnya Bulgaria. Kalau waktu Indonesia ketemu Nevis, yang berhasil adalah tim analis Indonesia karena kita berhasil mengetahui kelemahan Kit Nevis. Nah kemarin Bulgaria justru bisa mengetahui kekuatan Indonesia itu di mana. Kalau nggak ada Tom Haye, ya oleh Romeni dipres, ternyata nggak bisa gerak dan nggak ada ruang. Sananta nggak bisa menciptakan suatu peluang yang bisa menghadirkan bahaya lah untuk tim lawan, kira-kira begitu. Dan ya itu salah satu resiko kalau Tom Haye nggak main. Memang lini tengah Indonesia kurang kreatif ya untuk menyerang. Jadi ketika mengalami stuck, buntu gitu, nggak ada opsi lain kecuali melakukan hal itu terus gitu, karena dari pergerakan individunya masih secara permainan karakter individu tuh berbeda, bagaimana cara menembus. Jadi ya mau nggak mau, tapi itu akan menjadi pelajaran juga untuk tim kepelatihan John Herdman sih, itu penting banget. Semua bagus ya babak pertama, sebetulnya mainnya rata, cuma Sananta yang kurang maksimal gitu. Pertahanan oke, tapi memang di saat speed Rizky Ridho juga kadang keteteran. Elkan Bagot begitu masuk pertahanan belakang lebih oke, bola udara nggak ada yang ngalahin. Tapi ketika kita nyerang itu nggak tahu kenapa memang terfokusnya di bola atas, padahal nggak bisa. Kalau misalnya Beckham Donitri masuk lebih awal, gue yakin kondisinya berbeda lah. Karena menit di 70 sekian itu ya mungkin terlalu mepet. Kalau masuk di 60 mungkin masih bisa berkreasi dengan, karena postur badan nggak terlalu tinggi, jadi bisa mengandalkan kecepatan dan 1-2-nya lebih dapat. Tapi gameplaynya luar biasa, walaupun ada yang puas, ada yang nggak puas gitu. Tapi prospeknya ada. Di Piala Asia sih gue yakin bisa bicara banyak lah soal ini, karena ini baru pertandingan kedua John Herdman pun antusias dan dia semangat juga memimpin timnas Indonesia. Jadi oke lah, ini lumayan pelatih yang menjadi obat netral, yang tadi ada yang pro STY, pro Kluivert. Nah hadirlah John Herdman yang bisa membuat timnas ini menjadi seolah kosong kembali, kemudian dibentuk oleh John Herdman. Walaupun John Herdman sendiri mengakui warisan STY juga nggak bisa dilupakan gitu. Tim analis John Herdman berhasil ketika di babak kedua memainkan oleh Romeni, menggeser menjadi ujung tombak di tengah. Terbukti langsung menghadirkan beberapa peluang, 2 kali kena mistar Indonesia dapat, oleh Romeni dapat sekali peluang, dan kemudian ada satu sundulan lagi kena mistar gawang juga gitu. Sayang nggak bisa jadi gol. Ya gue yakin masyarakat Indonesia nggak kecewa dengan kekalahan ini, nggak seperti waktu kalah lawan Australia.
Ini adalah kita bisa menghargai permainannya memang luar biasa, usahanya para pemain timnas kita juga luar biasa. Mereka bisa keluar lapangan dengan kepala tegak. Kemajuan banget kalau secara permainan, nggak nyangka lah ya, rondonya keren banget. Indonesia kemarin bermain menjadi diri sendiri. Ya kira-kira seperti itulah Indonesia kalau bermain tanpa memikirkan lawannya gitu. Jadi cuma memikirkan kita harus ngapain nih, dan itu berjalan sesuai instruksi pelatih. Nah justru Bulgaria lah yang berpikir bagaimana meladeni Indonesia bermain. Terbukti Indonesia bermain seperti ini, maka kita harus bertahan. Kira-kira begitu Bulgarianya. Jadi kemarin dialah yang mengamati permainan Indonesia, kemudian diterapkan, bertahan, dan itu berhasil gitu. Ya kira-kira begitulah. Terima kasih Coach John Hartman, terima kasih Tim Nasional Indonesia sudah menunjukkan permainan sepak bola yang menghibur. Soal hasilnya itu soal lain, tapi yang jelas FIFA Series adalah pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba yang memang kebetulan disusun secara turnamen kecil, jadi nggak masalah, bukan soal kalah dan menang, tapi memang hasil permainannya seperti apa. Dan selama dipegang John Hartman, 2 kali pertandingan ini, baik lawan tim yang kurang kuat maupun tim yang kemarin kuat secara ranking jauh di atas Indonesia, Indonesia bisa menguasai pertandingan dan dikurung gitu. Ya gimana menurut teman-teman?